Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars dan Himne Amanah Husada Probolinggo.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebagai penyambutan untuk tamu kehormatan, akan kami tampilkan sebuah tarian selamat datang untuk tamu kehormatan. Tarian ini adalah tari kreasi modern yang berpijak pada gerak dasar tari Kalimantan. Tarian ini juga melambangkan semangat, kebebasan, dan cita-cita generasi muda Dayak untuk melangkah maju. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah tari Flying Dayak. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk karya siswi LKP Amanah Husada Probolinggo yang telah mempersembahkan tari Flying Dayak. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mohon izin Bapak Wali Kota Probolinggo, ada jargon dari LKP Amanah Husada Pak. Jika untuk semuanya, jika saya bilang LKP Amanah Husada Probolinggo, jawabannya kompeten, siap kerja. Iya, sudah sarapan semua ya? Saya yang ngeblank ini. Oke. LKP Amanah Husada Probolinggo, kompeten, siap kerja. Kota Probolinggo, boleh. Jadi Bapak Ibu orang tua juga boleh Bu, ya. Boleh, jangan hanya menyaksikan Bu, gak seru nanti ya. Ya, oke. LKP Amanah Husada Probolinggo,
Kota Probolinggo. Terima kasih, luar biasa kebersamaan dan kekompakan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Probolinggo Bapak Dr. Haji Aminuddin SPUG KMKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Ibu Setiorini Sayekti SKM MSI. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Probolinggo Ibu Retno Wandansari SPT MP. Ketua LKP Amanah Husada Probolinggo Bapak Kartono Esos. Yang kami hormati pula para wisudawan, wisudawati karya siswa Amanah Husada Probolinggo, para orang tua wisudawan, wisudawati Amanah Kota Probolinggo, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026 bertempat di Gedung Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, kita masih diberi nikmat sehat dan kita masih dipertemukan dalam sebuah acara dengan keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang dalam acara Wisuda Karya Siswa Siswi LKP Amanah Husada Probolinggo jurusan Asisten Keperawatan dan Manajemen Farmasi dan Apotik tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara ini dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudari Zulfatul Zahro Lubaba. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua LKP Amanah Husada Probolinggo yang kami hormati Bapak Kartono Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya tadi slogannya masih baru ini, requestnya Mas Guntur kayaknya. Perlu saya ulangi dulu biar hafal, biar fasih kayak gitu, nggih. Coba sekali dua kali saja ini, nggih. LKP Amanah Husada berkompeten, siap menilai. Kota Probolinggo bersolek luar biasa, luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti Mas Guntur sering request dari banyak slogan-slogannya ini yang baru pertama kali, baru mendengar ini tadi ini. Biasanya ada slogan ini, request saya terima lagi nih Mas Guntur, karena suruh nyampaikan di awal ada pantun ini, pantunkan dulu nggih. Bunga melati harum semerbak, dihias embun di pagi hari. Selamat datang di wisuda LKP Amanah Husada, tempat mencetak insan berilmu dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Wali Kota Kota Probolinggo yang sama-sama kami cintai, Bapak Haji Dr. Aminuddin SPOGK MKes, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Ibu Sitorini Sayekti SKM MSI beserta jajarannya,
Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, Ibu Retna Wandansari, SPT MP beserta jajarannya. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, Bapak Yasin, Muhammad Yasin, Zainal Arifin MPD atau yang mewakili. Ini kami sampaikan kebetulan Pondok Pesantren Ummul Qura itu menyelenggarakan juga pendidikan SLTA. Dengan kami ada kerjasama, jadi yang lulus di SMK Ummul Qura, mereka dapat sertifikat LKP Amanah Husada juga selain mendapatkan ijazah formalnya. Jadi mereka begitu lulus sudah bisa kita bantu untuk penyaluran bagi mereka yang tidak melanjutkan. Dan ini terobosan yang terbaru yang kami lakukan dari LKP Amanah Husada. Selanjutnya, orang tua wali wisudawan wisudawati serta seluruh wisudawan wisudawati angkatan 15-16 yang saya banggakan. Tidak lupa staf lembaga dan instruktur LKP Amanah Husada yang selalu saya cintai, yang selama ini selalu bersama-sama dengan saya di dalam pengelolaan lembaga LKP Amanah Husada itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama diberi kenikmatan, nikmat sehat untuk mengikuti acara wisuda LKP Amanah Husada angkatan 15 dan 16. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya atas nama LKP Amanah Husada untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan meluang waktunya untuk hadir pada acara ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, bahwasanya berkat doa restu Bapak Ibu hadirin semuanya, LKP Amanah Husada alhamdulillah pada tahun 2026 ini telah meluluskan 107 lulusan karya siswa karya siswi LKP Amanah Husada. Cuma pada kesempatan hari ini yang bisa mengikuti sebagai laporan kami, mengikuti wisuda hanya 71 karya siswa yang terdiri dari jurusan asisten keperawatan ada 36, asisten kecantikan ada 3 karya siswa, manajemen farmasi dan apotek ada 32 karya siswa. Sebanyak 36 karya siswa tidak bisa mengikuti karena mereka mayoritas penempatannya adalah di luar pulau. Kebetulan kalau di Kalimantan, di Meros sama Balikpapan, hampir setiap tahun mereka selalu merekrut dari alumni kita. Selalu setiap tahun mereka mengambil tenaga kerja dari alumni LKP Amanah Husada dari program asisten kecantikan. Ini sudah mungkin berjalan hampir 7 tahun mungkin ya Bu Widi ya, 7 tahun untuk masalah perekrutan di bidang kecantikan. Hari ini dari 70 karya siswa yang mengikuti wisuda, sebanyak 62 karya siswa atau sekitar 87% telah ditempatkan kerja. Alhamdulillah. Ini Dudi, memang kami dalam hal ini tidak punya ikatan resmi dengan Dudi yang ada, yang selama ini selalu merekrut dari alumni LKP Amanah Husada, tapi secara tidak resmi. Hampir setiap tahun alumni kita itu selalu diminta oleh mereka, dan prosesnya kita selalu melalui PKL. Dari PKL apa yang mereka butuhkan kami coba fasilitasi dan sediakan, dan LKP Amanah Husada membackup sepenuhnya ketika alumni kita ditempatkan di sana dan kurang dikehendaki atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Dalam 6 bulan pertama kami masih bertanggung jawab untuk mencari gantinya sampai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini mungkin itu salah satu hal yang menarik kenapa Dudi banyak yang tertarik mengambil alumni dari LKP Amanah Husada.
Hadirin yang saya hormati, selain itu LKP Amanah Husada juga diberikan amanah oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadi tempat uji kompetensi pekarya kesehatan di Jawa Timur bagian timur. Dan kebetulan kami sudah menyelenggarakan beberapa kali uji kompetensi itu yang diikuti dari Kota Probolinggo, pesertanya kabupaten dan juga Kabupaten Lumajang. Dan alhamdulillah yang terakhir kalinya hampir 100% yang lulus berkompeten. Inilah yang sertifikatnya sangat diandalkan bagi kami, karena selama ini mungkin sertifikat yang kami keluarkan istilahnya belum diakui secara nasional, tapi dengan kita menyelenggarakan uji kompetensi, alhamdulillah sertifikat itu sangat diprioritaskan untuk bisa diterima dan bekerja di Dudi yang ada, baik di Kota Probolinggo sekitarnya, bahkan sampai ke luar pulau, khususnya di Kalimantan, di daerah Bero sama di Balikpapan. Selain daripada itu, LKP Amanah Husada juga terakreditasi A dan pernah menjadi juara 1 LKP berprestasi tingkat nasional di tahun 2018. Cukup lama memang. Dari tahun 2018 sampai hari ini kelihatannya belum ada informasi ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya adalah penyelenggaraan lomba-lomba yang terkait LKP berprestasi dan lain sebagainya. Selain kami batas waktu 3 tahun tidak boleh untuk mengikuti lagi, tapi mulai tahun 2002 insya Allah karena ada kebijaksanaan yang berbeda, kita tidak pernah menyandang lagi karena memang tidak ada. Mudah-mudahan kalau di masa yang akan datang ada, kami bisa ikut serta dan mudah-mudahan bisa juara lagi. Karena memang hadiahnya juga menarik ini. Siapa tuh hadiah ini bisa memotivasi dari pemberian kota untuk memberikan hadiah kepada kita. Kalau hadiahnya pada waktu itu dari Pak Muhadjir Effendi selaku Menteri Pendidikan Nasional memang berupa uang tunai yang kami wujudkan dengan untuk kendaraan operasional mobil yang selama ini kita pakai kemana-mana. Keberhasilan semua itu tidak lepas dari kesempatan, bimbingan, sampai pendampingan dari pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini lebih khusus kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Karena kedua dinas ini yang selama ini selalu banyak membantu, membimbing dan bersinergi dengan lembaga kami. Semoga sinergi ini akan semakin lebih baik dan harmonis dalam upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, terampil, berkompeten di dunia kerja dan di masyarakat. Tidak lupa pada kesempatan hari ini juga kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah menyelesaikan pendidikannya dan pelatihan dengan baik. Kami berpesan bahwa momentum ini atau wisuda ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan dari awal perjalanan baru untuk menjadikan ilmu dan keterampilannya di tengah-tengah masyarakat. Wisudawan-wisudawati yang kami cintai, pesan yang kedua, janganlah cepat berpuas diri, teruslah belajar, tingkatkan kompetensi, disiplin dalam bekerja, serta junjung etika profesi. Ingatlah bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Apapun yang telah kalian terima semua selama mengikuti pendidikan pelatihan di LKP Amanah Husada, kalau itu memang sesuatu yang baik, kami juga mohon informasikan, karena keberlangsungan lembaga ini selain dari kebijakan pemerintahan kota adalah daripada alumni.
Jangan lupa selalu ingat dengan alma mater LKP Amanah Husada. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Tentu ini bisa segera terwujud asal salah satu ego, kadang-kadang ego ini yang mereka harus sesuai dengan keinginannya, yang istilahnya harus di rumah sakit kerjanya, harus dekat rumah, harus dengan gaji besar. Itu yang kadang-kadang kita belum mampu untuk memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan daripada alumni. Lebih-lebih yang kebanyakan karena memang sudah rata-rata umur dewasa ini, tidak hanya keluarga yang menjadi pegangan untuk melangkah, tapi calon pasangan ini yang paling banyak. Tidak mau berpisah dengan calon-calonnya ini, seperti itu. Bagi alumni yang memang pada kesempatan hari ini tidak bisa mengikuti momentum wisuda ini, semoga bisa merasakan kebaikannya dari jauh dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, semua aktivitas-aktivitasnya. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan juga saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan sehingga putra-putrinya berhasil menyelesaikan pendidikan di LKP Amanah Husada. Semoga jeripayah Bapak Ibu sekalian menjadi amal kebaikan dan membuahkan keberhasilan bagi anak-anak kita semua. Terima kasih tak terduga tak terhingga sekali lagi kepada pemerintah Probolinggo, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam membantu perjalanan LKP Amanah Husada dari waktu ke waktu hingga sampai akhir ini. Kepada semua staf lembaga dan instruktur, terima kasih tak terhingga yang sudah membantu dan mengabdikan dirinya, ilmu dan demi keberhasilan anak-anak didik semua. Akhir kata mungkin barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, tiada senyum tanpa tangis. Mohon maaf atas segala kekurangannya di dalam kami mengelola lembaga ini dan mendidik anak-anak semua. Insya Allah kami tetap selalu untuk berbenah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk biar selalu mengingat, mungkin slogannya akan saya sampaikan lagi, karena baru mendengar, saya sendiri juga baru sayup-sayup kayak gitu. Oke. Coba sekali lagi untuk lebih ingat, LKP Amanah Husada berkompeten, siap kerja. Kota Probolinggo bersolek luar biasa. Nah, kalau sudah ada slogan, tadi ikut pantun lagi nih. Karena saya beberapa mengikuti kegiatan di sini selalu ada pantun terus ini dari Pak Wali yang selalu, wah pantunnya luar biasa ini. Burung merak, kembang ekornya bersolek, indah dipandang di sore hari, bersolek. Demikian prakata acara kami, sampai jumpa di lain kesempatan nanti. Luar biasa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, seperti apa LKP Amanah Husada Probolinggo? Apa kegiatannya? Apa keseriusannya? Apa yang dicapai dari LKP Amanah Husada Probolinggo? Untuk itu mari kita saksikan bersama. Inilah video dari LKP Amanah Husada Probolinggo. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata
A few moments later. Aduh ya Allah. Aduh. Pak, saya nafas dulu salah. Tarik lahir. Aduh, diganti, belum diganti. Sudah. Ya Allah. Jangan begitu. Pak, sudah Pak. Belum. Saya aku nafas dulu. Boleh beri tepuk tangan untuk video dari LKP Amanah Husada Probolinggo. Aduh, itu kenapa tuh? Takut disuntik? Oh enggak? Iya, enak ya, pasiennya ada, yang merawat juga ada ya. Oke, baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dari segala apapun kalau didasari dengan niat, tekun, belajar, berdoa, mempunyai tekad untuk menggapai cita-cita, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan untuk meraih sebuah prestasi. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, inilah 5 penganugerahan untuk karya siswa-siswi terbaik LKP Amanah Husada Probolinggo. Penganugerahan IPK terbaik LKP Amanah Husada Probolinggo angkatan 15 diraih oleh Lailatul Rusda, jurusan asisten keperawatan dengan IPK 3,31 yang kini bekerja di Victoria Beauty Treatment Berau, Kalimantan Timur. Dan juga selamat pada Vika Kamila, jurusan Manajemen Farmasi dan Apotek dengan IPK 3,90 yang kini bekerja di Apotek Setiawan Farma, Kota Probolinggo. Dan juga selamat kepada Tasya, pengaduran IPK terbaik LKP Amanah Husada Probolinggo angkatan 16. Selamat kepada Tasya Eka Firnanda, jurusan asisten keperawatan dengan IPK 3,41 yang kini bekerja di Klinik Mitra Sunatan Kabupaten Probolinggo. Dan juga selamat kepada Siti Holila, jurusan Manajemen Farmasi dan Apotek dengan IPK 3,50, instansi kerja Apotek Abdullah 3 Kabupaten Probolinggo. Dan penganugerahan IPK terbaik LKP Farma Husada Lumajang, nama dan selamat kepada Naila Zulfa, jurusan asisten keperawatan dengan IPK 3,63, instansi kerja Klinik Leoni Beauty Care. Dan berkenan Bapak Wali Kota Probolinggo untuk bisa menyerahkan kepada 5 karya siswi terbaik dari LKP Amanah Husada Probolinggo, dan tentunya didampingi oleh Ketua Lembaga Bapak Kartono. Kami persilakan untuk bisa mendampingi Bapak Wali Kota Probolinggo.
Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk penganugerahan 5 terbaik dari LKP Amanah Husada Probolinggo. Selamat dulu. Iya. Lama nggak ketemu Pak Wali gitu Pak katanya Pak. Ya. Baik, berkenan untuk foto sejenak Bapak. Untuk bersama kami undang juga Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Disperinaker untuk bisa juga ikut. 2, 1, 3, 2, 1. Boleh jargon bersolek tangan kanan. Iya. Yang sudah latihan kemarin. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami persilakan untuk siswa-siswi untuk bisa kembali tempat dan mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Wali Kota Probolinggo yang terhormat Bapak Dr. Haji Aminuddin SPUGK MKes, disilakan. LKP Amanah Husada. Kompeten, siap kerja. Iya, jangan nggak siap kerja. Percuma masuk LKP Amanah ya. Kota Probolinggo bersolek luar biasa. Loh, ini bapak-bapaknya kok, bapak ibunya kok menengai. Gak apa-apa, ikut Pak ya. Saya ulangi lagi. LKP Amanah Husada, kompeten, siap kerja. Kota Probolinggo bersolek luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan menjadi penyelenggara kegiatan pada pagi hari yang berbahagia ini, Ketua Yayasan LKP Amanah Bapak Kartono Esos MSI dalam proses. Kemudian Ibu hadir di sini, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini merupakan lembaga kursus dan pelatihan. Nah, kursusnya ini bagian Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Setiorini Sayekti SKM MSI. Ya. Kemudian juga hadir Kepala Dinas Disperinaker dan Ketenagakerjaan Kota Probolinggo, Ibu Retno Wadansari SPT MP, serta seluruh staf dari LKP Amanah, kemudian para wisudawan ya dan wisudawati beserta orang tua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka kita melepas peserta dari LKP Amanah angkatan ke-15 dan ke-16 yang sudah lulus setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan selama lebih kurang 1 tahun di LKP Amanah sebanyak 107 orang ya. Tentu kita juga tak lupa menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini
semua mendapat syafaat dari beliau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak bilang amin, insya Allah enggak dapat syafaat nanti. Amin ya rabbal. Wah, ini dia dapat syafaat semua ini tuh masuk ke surga. Dan mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Wow, aminnya kencang makin ya. Ini punya hutang semua ternyata. Ya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Tapi kalau sudah lunas jangan ngutang lagi. Nggak selesai-selesai hutang kita ya. Ya, banyak ini anak-anak sekalian ya, demi pendidikan anak-anak sekalian ini kadang-kadang orang tuanya perlu ngutang. Betul Bapak Ibu? Oh, betul katanya. Ngutang kabeh ini. Nah, makanya kalian tadi sudah dikasih slogan kompeten dan siap bekerja ya. Pengangguran di Kota Probolinggo ini masih cukup banyak ya, di angka 4,9% dari jumlah penduduk, artinya masih sekitar 5.600-an orang. Nah, ini terus kita dorong supaya mereka-mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan, khususnya pendidikan menengah atas dan selanjutnya, ini segera menjadi tenaga kerja yang kompeten, karena kompetensi ini merupakan syarat dan standar agar supaya dunia usaha dan dunia industri, dudi, itu dudi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau dunia usaha dan dunia aksi, duda namanya. Nah, kita nggak usah cari padanan duda ya, nanti repot ini, karena sebagian besar ini anak-anak ibu-ibu juga yang nganter kan ibu-ibu ini ya. Jadi inilah harapan dari pemerintah kota agar supaya lembaga-lembaga kursus dan pelatihan ini bisa terus marak di Kota Probolinggo dalam menyiapkan keterampilan dasar ya. Karena tadi bahasanya kan asisten perawat, kemudian juga asisten kecantikan, asisten yang lain ya. Dan ini silakan nanti ke depan supaya LKP Amal bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, karena kita punya bengkel-bengkel juga, masalah-masalah yang berhubungan dengan elektronik, kemudian juga kuliner ya, kemudian juga perbengkelan, otomotif. Nah, ini silakan nanti dikembangkan sehingga betul-betul nanti warga Kota Probolinggo ini setingkat SMA itu sudah siap untuk bekerja, sudah ada sertifikasi bagian-bagian mana yang dikuasainya atau arah kebijakannya. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, dalam bekerja ini kadang-kadang apa yang kita tuju itu tidak sesuai, tapi janganlah itu menjadi suatu alasan kita untuk menolak pekerjaan ya. Karena kadang-kala apa yang kita siapkan itu tidak sesuai dengan permintaan dari dunia usaha maupun dunia industri. Selama adik-adik mampu melaksanakannya, itu janganlah menolak pekerjaan. Karena di zaman seperti ini sulit sekali mencari pekerjaan ya. Jangankan yang setara di 1 lah gitu ya, yang di 4 atau sarjana S1, S2, S3, S4 pun susah kalau ada ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk bekerja dimanapun, karena sekarang di dunia ini tidak ada lagi tempat yang jauh. Bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang sering menghambat ini ya, selain tadi pacarnya atau calonnya, yang lebih banyak bapak-bapak dan ibu-ibunya ya. Mau ke Kalimantan, Kalimantan hutannya lebat, harimaunya masih banyak, gajahnya penuh ya, padahal tidak ada lagi. Jangankan sekarang ke Kalimantan, ke Irian, ke Sulawesi, ke Sumatera, semua sudah kota, semua sudah terhubung
ya, tidak ada lagi tempat yang jauh. Paling jauh ke Irian itu cuma ya 4-5 jam nyampe udah naik pesawat, ya. Ke Jepang cuma 6 jam nyampe. Singapura 2 jam, ya. Hong Kong sama 6 jam 7 jam. Eropa 8 jam, ya. Eropa itu mana? Inggris, Prancis, Portugal, ya. Terus Eropa Timur, Rusia itu sekitar 10 jam. Yang jauh itu Amerika 18-19 jam. Tapi sehari nyampe juga, ya. Karena kemarin saya pernah ngumpulkan para penganggur-penganggur di kota ini sebanyak lebih kurang 2.000 orang, mau saya ajak kerja di Kalimantan. Dari 2.000 orang itu takut semua, akhirnya berangkatlah 20 orang. Dari 2.000 loh, snacknya aja berapa itu ngumpulin orang. Habis saya 2 jam ngoceh gitu ya, bahwa ini gajinya bukan main, hampir 5 juta per bulan, dapat 25 kilo beras setiap bulan, ya. Alhasilnya apa? Alhasilnya dari 2.000 orang itu cuma 20 orang yang berangkat. Alasannya hampir 80% tidak boleh sama ibu dan bapaknya. Nah, padahal untuk sekarang ini cari yang 1,5 juta aja gaji itu susah, ya. Betul? Betul. Ini digaji hampir 5 juta. Bayangkan kalau dia 5 tahun aja di sana, kalikan aja, ya. 5 juta 50, kemudian nanti 5 tahun 250 juta 5 tahun, baru pulang sini bawa atau dibuka usaha-usaha apa saja yang bisa dikembangkan di sini, ya. Jadi tidak ada yang jauh, yang penting adik-adik semangat nanti. Memang ada kendala bahasa. Nah, siapa yang mau bekerja di Jepang mulai sekarang belajar bahasa Jepang. Bisa ngomong Jepang? Bisa? Coba Jepang. Oh iya. Ngomong Inggris bisa juga artinya kan? Inggris. Jadi mesti bisa bahasa Jepang. Paling enggak terima kasih, arigato gozaimashita, ya. Bahasa Cina misalnya harus bisa sedikit-sedikit lah, sekadar penyambung komunikasi. Ni hao ma. Nah, kalau bahasa Inggris sudah biasa kan, ya. Bahasa Belanda misalnya, selamat pagi bahasa Belanda apa? Guten Morgen. Nah, ya. Sedikit-sedikit pasti kita bisa. Bahasa Arab bisa. Dari mana kamu misalnya? Min aina anta ya ahi. Dikit-dikit bisa. Pak Wali bisa semua ngomong apa aja. Ngomong Afrika bisa. Afrika. Jadi kemampuan komunikasi ini menjadi syarat utama. Terbuka sekarang kemungkinan kerja, apalagi asisten keperawatan, ya. Yang tadi sudah ada pelatihan tentang core, ya, komunikasi, persepsian, empati, ya. Ini apa untuk supaya adik-adik sekalian itu bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi, dalami lagi komunikasinya, kemudian bagaimana mengobservasi. Mengobservasi ini artinya kita harus bisa cepat beradaptasi, ya. Ada misalnya adik-adik di bidang keperawatan, jangan harus asisten perawat harus di rumah sakit, jangan, ya. Banyak di bidang-bidang lain yang memerlukan perawatan. Ada perawatan lansia, ada perawatan pasca stroke, ada perawatan rehabilitasi, ada perawatan bayi, ada perawatan neonatus, ya, ada perawatan apa saja, banyak sekali, ya. Nah ini jangan, oh bukan di rumah sakit, tidak mau. Nah ini yang saya garis bawahi, ya, supaya apa? Supaya
angkatan kerja kita ini memang merupakan angkatan kerja yang siap kerja, selain berkompeten juga siap kerja. Nah, dengan siapnya kerja ini ya, karena ini pendidikan kursus dan pelatihan yang merupakan basically adalah asistensi, maka memang harus ikut atau menjadi asisten dari suatu kegiatan besar. Kalau di rumah sakit itu keperawatan atau di tempat-tempat yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan juga adik-adik ini nanti bisa membuka lapangan kerja sendiri ya, karena tadi ada asisten kecantikan ya, nanti bisa buka salon lah ya, nanti ada asisten chef ada belum. Nah, kita ada tempat itu bisa nanti asisten chef ya. Itu diperlukan sekali sekarang karena banyak sekali kafe-kafe ini ya, asisten barista misalnya ya. Ini banyak ya kebutuhan. Nah, ini bisa nanti dari LKP Amanah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo agar usahanya ini lebih berkembang lagi. Kebutuhan tenaga kerja terampil khususnya di strata di 1 ini ya, ini sangat dibutuhkan sebetulnya di luar. Tinggal bagaimana adik-adik nanti berani, jangan takut ya. Ada kesempatan dimanapun, jangan takut, karena kita ini sebagai khalifah fil ar. Tadi dibacakan Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 sama Korea ya. Sebagai fil ar di khalifah katanya ya. Ayat 30 itu. Kita ini sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Kala malaikat, kala apalagi jin ya. Kita sebagai khalifah. Jadi jangan takut kamu. Walaupun misalnya ke Surabaya belum pernah, misalnya ke Tokyo, ayo gitu. Yang penting kamu ke sana dulu. Bahasa enggak apa-apa lah, pakai bahasa isyarat dulu, bahasa Tarjan kata orang ya. Yang penting ke sana dulu. Nah, keberanian inilah, kesiapan inilah menjadi modal utama. Makanya tadi betul slogannya dari Mas Gen ini namanya, panjangnya Gentur, nama topnya Mas Gen ya. Berani, dan ini mesti dapat dukungan dari orang tua agar supaya memang tidak ada hambatan. Yang penting anaknya berani, mau dorong sudah ya, karena tidak ada, kata Rasulullah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ke Cina itu kalau ke Shenzhen dekat Hong Kong itu ya 3,5 jam, hampir 4 jam lah, dekat ya, dekat, naik pesawat tapi ya dari Surabaya. Nah, jadi tidak ada lagi yang jauh sekarang ini ya. Jangan takut, dan semua sekarang ini ada aturannya ya, tidak bisa orang semena-mena, tidak bisa orang melakukan kita ini. Ada yang namanya human right ya, hak-hak kemanusiaan. Ini bisa menjadi dasar bagi nanti anak-anak didik dari LPK Amanah Husada ini bisa ke luar negeri. Selama ini sudah ada yang ke luar negeri Pak, kata lo. Sudah ada yang ke Jepang. Ya. Sama aja, di Jepang tuh malah lebih aman dari kita nih. Nggak ada begal di Jepang, nggak ada. Saya waktu ke Jepang pas di stasiun Nagoya, itu teman saya ini, rombongan saya, ketinggalan, jatuh dompetnya. Karena di Jepang itu nggak ada namanya kereta, nama kereta nggak ada. Yang ada itu jam kereta. Ya, setiap 10 menit jam keretanya datang. Jadi kita punya tiket, kamu stasiun Nagoya nanti jam 10. Ya udah, itu kereta kita sudah. Nggak ada namanya. Kalau kita ini kan macam-macam namanya. Kereta senja, kereta sore, kereta malam, tengah malam, dini hari, ya. Apa kalau yang ngetop di sini? Senja kelabu.
Ya, di sana nggak ada. Nah, suatu saat kita dari Nagoya ke Tokyo, ketinggalan dompetnya, jatuh. Sudah nyampe di Tokyo baru sadar, dompet nggak ada. Jatuh di stasiun tadi. Dihubungi sana, itu kira-kira perjalanan setengah jam. Masih ada dompetnya, nggak ada yang ngambil. Lah kalau kita nih jangankan jatuh, di dompet diambil orang. Nah itu di Jepang. Di Jepang ini juga bersih sekali, teratur sekali, tidak ada sampah kayak di kita. Makanya saya perlu sekarang slogan Kota Probolinggo itu bersoleh agar bersih. Padahal dia negara yang tidak ada Tuhan, ya, ateis. Tuhannya apa? Matahari. Tidak ada agamanya dia. Kita yang beragama Islam, yang ngaku beriman, dan dari 77 tingkatan iman itu, yang terakhir yang paling rendah imannya itu adalah membuang sampah, membuang kotoran, membuang hambatan di jalan. Kotornya minta ampun. Ya. Padahal Jepang itu tidak ada tempat sampah Pak, Bu, di sana di Jepang itu. Ada sampah dikantongi. Ya. Ada setiap perokok di sana bawa kotak kecil untuk puntung rokoknya sendiri-sendiri. Nah, ini sedang ada Piala Dunia. Coba perhatikan supporter Jepang. Kalau begitu selesai, dia nggak bubar gitu. Dia cari kiri kanan mana sampah-sampah dibersihkannya. Begitu orang Jepang. Jadi lebih aman anak-anak kita ini sepertinya sekarang ini keluar negeri. Tidak ada begal di sana, ya. Tidak ada kehilangan sepeda motor, ya. Keluar malam terang benderang. Nah ini insya Allah kita akan pasang nanti semua titik di Kota Probolinggo. Ini titik lampu-lampu sehingga insya Allah paling telat 2028 Kota Probolinggo ini kalau malam terang benderang. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhir 2006 kita pasang sekitar hampir lebih dari 300 CCTV sehingga 2007 nanti semua tempat di Kota Probolinggo ini terpantau CCTV, ya. Tepuk tangan lagi untuk kita. Tapi yang mudah-mudah jangan setiap lihat CCTV karena CCTV banyak mejeng gitu ya. Ini bukan tempat selfie nanti ya. Ini kita menuju suatu kota dan nanti juga kita tingkatkan. Ini ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, kualitas sekolah ya, kemudian bangunan-bangunan. Nah, ini juga hendaknya LKP Amanah juga meningkatkan kualitas dari gedungnya, terutama kamar mandinya jangan sampai kamar mandi yang nggak terurus ya. Salah satu negara yang gampang mencari kamar kecil itu adalah Indonesia. Tidak perlu petunjuk, cukup dicium-cium aja. Oh sana itu, ya. Nah, nggak tahu kalau WC di LKP Amanah Husada bersih apa ada baunya juga. Ini ya, ini pelajaran bagi kita semua bahwa pendidikan memang merupakan suatu dasar untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kita Kota Probolinggo dan sekitarnya ini mulai menyesuaikan diri ya. Kita harus terkoneksi. Jurusan Asisten Keperawatan, nama Husnul Khotimah, putri dari Bapak Solehudin. Instansi kerja Apotek Garmesia Farma Kota Probolinggo. Nama Abdul Qadir, putra dari Bapak Muris. Instansi kerja Klinik Madaniker Kabupaten Probolinggo. Burali Triputri, putri dari Bapak Kalijogo, Instansi Kerja Apotek Nusantara Kabupaten Probolinggo. Ananda Dila Salsabela, putri dari Bapak Sutikno,
Instansi Kerja Apotek Setiawan Farma, Kota Probolinggo. Ananda Faroh Dina Mufida, putri dari Bapak Edi Solehudin, Instansi Kerja Apotek Sejahtera Medika Kabupaten Probolinggo. Ferdianto Yudi Lesmana, putra dari Bapak Anang Suparman, Instansi Kerja Praktik Dr. Rudi Hartono, Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang sudah secara simbolis memberikan ucapan mengikuti prosesi wisuda pada pagi hari ini. Ananda Karisma Sofi Salsabila, putri dari Bapak Edi Hermanto, Instansi Kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Lailatul Rusda, putri dari Bapak Sanadi, Instansi Kerja Victoria Beauty Treatment, Berau, Kalimantan Timur. Ananda Multimatul Khairia, putri dari Bapak Misnawar, Instansi Kerja Apotek Surya Condong, Kabupaten Probolinggo. Ananda Nurfadila Aprilia, putri dari Bapak Rahman Hakim. Ananda Putri Ayu, putri dari Bapak Misjo, Instansi Kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Silvia Kotrun Nada, putri dari Bapak Saneman, Instansi Kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Yulia Wulandari, putri dari Bapak Haryanto, Instansi Kerja Klinik Serenity Sidoarjo. Dan jurusan Manajemen Farmasi dan Apotek, Ananda Anista Wulandari, putri dari Bapak Samsi, Instansi Kerja Apotek Sukapura Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Della Febrianti, putri dari Bapak Fatur Rozi, Instansi Kerja Apotek Kota Anyar Kabupaten Probolinggo. Ananda Dwi Agustini, putri dari Bapak Hasim, Instansi Kerja Apotek Mandiri Kabupaten Probolinggo. Ananda Vika Kamila, putri dari Bapak Sutrisno, Instansi Kerja Apotek Setiawan Farma, Kota Probolinggo. Ananda Indah Fitria, putri dari Bapak Sanam, Instansi Kerja Apotek Setiawan Farma, Kota Probolinggo. Ananda Linda Hasana, putri dari Bapak Sanewi. Ananda Mutmaina, putri dari Bapak Ismail, Instansi Kerja Apotek Wins Farma, Kabupaten Probolinggo. Ananda Nurul Fariza, putri dari Bapak Safihudin, Instansi Kerja Apotek Setiawan Farma, Kota Probolinggo. Ananda Rizka Fatmatasari,
putri dari Bapak Samsul Arifin, instansi kerja Apotik Reza Kabupaten Probolinggo. Ananda Sida Mustakfiro, putri dari Bapak Khalifatur Rahman, instansi kerja Apotik Kota Anyar Kabupaten Probolinggo. Jurusan Asisten Keperawatan Ananda Zahar Banu Alhamid, putra dari Bapak Saleh Alhamid. Ananda Umi Nadirotul Nadila, putri dari Bapak Samaun, instansi kerja Apotek Nusantara Kabupaten Probolinggo. Ananda Yulianti, putri dari Bapak Asmuni. Ananda Zahratul Jamila, putri dari Bapak Sulham, instansi kerja Apotek Mandiri Kabupaten Probolinggo. Jurusan Asisten Keperawatan, nama Ahmad Taufik, putra dari Bapak Marsub. Ananda Andika Dwi Putra, putra dari Bapak Supeno, instansi kerja Apotek Luki Kabupaten Probolinggo. Ananda Diana Nuraini, putri dari Bapak Abdul Wahid, instansi kerja El Jawa Skincare Kabupaten Probolinggo. Ananda Eni Mariatul Fadila, putri dari Bapak Sanum, instansi kerja Klinik Gria Sehat dan Sunat Kabupaten Probolinggo. Ananda Husnul Khotimah, putri dari almarhum Bapak Misto Hasim, instansi kerja Sakura Beauty and Care Kota Malang. Ananda Imrod Atus Saadah, putri dari almarhum Bapak Samsudin, instansi kerja Apotek Mulia Kabupaten Probolinggo. Ananda Lana Mukaroma, putri dari Bapak Nur Hawi, instansi kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Lutfiah Zaro, putri dari Bapak Ahmad Afandi, instansi kerja Joy Yuno Baby Spa Kota Probolinggo. Ananda Nabila Atiroh, putri dari Bapak Bahnan. Ananda Novi Fitriani, putri dari Bapak Mat Soleh. Ananda Novi Putri Faurianti, putri dari Bapak Hasan Ali, instansi kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Nur Komaria, putri dari Bapak Mahen, instansi kerja Apotek Setiawan Farma Kota Probolinggo. Ananda Putri Ayu Amalia, putri dari Bapak Suparman, instansi kerja Praktek Dokter Putri Diana MU Kabupaten Probolinggo. Ananda Royatil Adila, putri dari Bapak Bahrul Ulum, instansi kerja Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Saskia Auditia Meka, putri dari Bapak Sudarsono, instansi kerja Apotik Sukapura Sehat Kabupaten Probolinggo. Ananda Tasya Eka Firnanda, putri dari Bapak Gatot Suhartono,
instansi kerja Klinik Mitra Sunatan Kabupaten Probolinggo. Ananda Zevina Gustina, putri dari Bapak Nito. Jurusan Manajemen Farmasi dan Apotek. Ananda Erlita Dwi Cahyani, putri dari Bapak Karyono Hadi Siswanto. Instansi kerja SPBG Sumber Kerang Kabupaten Probolinggo. Ananda Imron, putra dari Bapak Sutris. Instansi kerja Apotek Hasrat Mulia Kota Probolinggo. Ananda Jamilatun Islamia, putri dari Bapak Sueb, instansi kerja Apotek RBM Kota Probolinggo. Ananda Lailia Ramadhani, putri dari Bapak Reso. Ananda Nadia Khairul Afifa, putri dari Bapak Musairi, instansi kerja Apotek Reza Kabupaten Probolinggo. Ananda Nuraini Siftia, putri dari Bapak Abdul Bawon, instansi kerja Apotek Mulia Kabupaten Probolinggo. Ananda Rizka Wulandari, putri dari Bapak Midi. Ananda Safina Hadining Tias, putri dari Bapak Mohadi. Ananda Siti Holila, putri dari Bapak Sadi, instansi kerja Apotek Abdullah III, Kabupaten Probolinggo. Ananda Suci Ramadhani, putri dari Bapak Kamit Iswanto, instansi kerja Apotek Abdul Salam, Kabupaten Probolinggo. Ananda Wahyuni, putri dari Bapak Saturi, instansi kerja Apotek Hayyan Berkah, Kabupaten Probolinggo. Ananda Yunita Ariyanti Putri, putri dari Bapak Abdul Wafi, instansi kerja Apotek Reza Kabupaten Probolinggo. Ananda Rismatul Isla, putri dari Bapak Samah, instansi kerja PT Partawut Balsa Kabupaten Probolinggo. Ananda Silvi Latin Hasana, putri dari Bapak Nasiono, instansi kerja Klinik Sureniti Sidoarjo. LKP Farma Husada Lumajang, nama Fadia Sofi Aryani, putri dari Bapak Sofyan Hadi, instansi kerja Klinik Leoni Beauty Care Kabupaten Lumajang. Ananda Anissa Saida Amarullah, putri dari Bapak Miri, instansi kerja Klinik Leoni Beauty Care Kabupaten Lumajang. Ananda Husnul Humila, putri dari Bapak Budi, instansi kerja Klinik Akupuntur Kabupaten Lumajang. Ananda Arini Rizkina, putri dari Bapak Sumar, instansi kerja Klinik Akupuntur Kabupaten Lumajang. Ananda Farhana Izzatul Ilmi, putri dari Bapak Hanifah. Ananda Halimatus Sa'dia, putri dari Bapak Sair, instansi kerja Klinik Dental Care MDE Kabupaten Lumajang. Ananda Naila Zulfa, putri dari Bapak Matnur Hadi, instansi kerja Klinik Leoni Beauty Care. Ananda Siti Khairil Laili, putri dari Bapak M. Imam. Ananda Anissa, putri dari Bapak Suwarno, instansi kerja SPPPG Randu Agung Kabupaten Lumajang.
Ananda Amelia, putri dari Bapak Abdul Aziz, instansi kerja Klinik Akupuntur Kabupaten Lumajang. Ananda Kuratul Aini Wahyu Ningsih, putri dari Bapak Junaidi Mulyono. Ananda Laili Fajria, putri dari Bapak Moh Tohir, instansi kerja SPPG Randu Agung Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati yang sudah mengikuti prosesi wisuda pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya pembacaan sumpah wisuda yang akan dibacakan oleh Saudara Ferdianto. Kepada wisudawan, wisudawati dimohon berdiri. Sumpah wisuda. Saya bersumpah bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan tanggung jawab dan kesungguhan, bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, golongan, bangsa dan negara, bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat, bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan pada saya Pembacaan sumpah wisuda selesai. Wisudawan, wisudawati disilakan duduk kembali. Undangan yang berbahagia, ini insya Allah buat para orang tua dari wisudawan, wisudawati yang mana telah mendidik, telah membiayai, telah mendoakan untuk putra putri tersayangnya. Dan inilah sebuah puisi untuk orang tua yang akan dibacakan oleh Saudari Anda Fitria. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, di mana hari ini adalah
pintu pembuka untuk kita untuk berjuang menggapai cita-cita yang tersirat dalam angan nan jiwa. Kebahagiaan hari ini tak lepas dari perjuangan ayah dan bunda. Karena cinta ayah dan bunda, kita bisa berdiri hari ini pada di sini. Dan khususnya hari ini saya persembahkan puisi yang berjudul Ayah Bunda. Ayah Bunda, terima kasih atas segala perjuanganmu, atas pendidikan yang cukup, atas tempat berteduh yang layak, atas pundak yang begitu kuat dan pelukan yang begitu hangat. Cintamu, kasihmu yang kau berikan padaku, tulangmu, keringatmu yang kau relakan demi anakmu ini. Jikalau nanti ada kehidupan selanjutnya, mari bertemu kembali dan tetap menjadi orang tuaku. Maaf ayah bunda, maaf beribu maaf yang kuucapkan padamu. Maaf jika jalanku amat lambat. Maaf jika setiap kalimat pernah menyakitimu. Maaf jika selalu menyakitimu, wahai ayah dan bunda. Dan untuk ayah dan bu ibuku ya Rob, aku memohon padamu, cintai dia, sayangi dia. Dan aku sangat bermohon kepadamu ya Rob, hadiahkanlah surga yang sesuai dengan yang kau janjikan dulu. Aku sangat mencintaimu, ayah, bunda. Baik, adik-adik, coba berdiri sejenak. Semua, balikan badan adik-adik ke orang tua masing-masing. Balikan badan, tatap kedua orang tua Anda. Kalau boleh, silakan peluk orang tua Anda dan ucapkan terima kasih. Saya sudah menjadikan kalian sukses. Tanpa doa dari orang tua, kalian bukan apa-apa. Silakan cari orang tua masing-masing, peluk dengan erat ayah, ibu yang hadir di sini. Terimalah ucapan terima kasih Anda, karena tanpa orang tua kita lah bukan apa-apa. Tanpa doa dari orang tua kita bukan apa-apa. Terima kasih ayahanda, terima kasih ibunda. Tatap wajah orang tua, peluk, silakan cium. Putra kesayangan Anda, dan doakan
kedepannya bisa semakin sukses. Boleh peluk kedua orang tua. Luapkan perasaan saat ini. Bagaimana bangganya sebagai orang tua, sebagaimana bangganya anak memiliki kedua orang tua yang selalu mensupport Anda semua. Terima kasih ayahanda, terima kasih ibunda sudah mendidik kami hingga kami menjadi sukses. Maafkan kami yang tidak pernah bagaimana caranya untuk membalas kasih sayang ayahanda dan ibunda. Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka telah kita ikuti seluruh rangkaian dari acara prosesi wisuda pada pagi hari ini. Semoga acara ini bisa menjadikan inspirasi, motivasi sehingga kita bisa melangkah lebih baik untuk masa depan kita. Sekali lagi terima kasih buat ayahanda ibunda. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu dan semoga tidak mengurangi rasa hormat kami. Akhir kata kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto bersama instruktur untuk bisa diajak. Semua staf sama instruktur kami mohon untuk foto bersama.